warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan membuat video tutorial tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di sini bisa kalian lihat sejarah Indonesia kelas 10 SMA, MA. Jadi dalam musim pandemi saat ini, walaupun kita di rumah, tetap belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selanjutnya bisa lihat di sini ada tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang 3.6, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat masa kini. Dan indikatornya 3.6.1 menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Hindu-Buddha di Indonesia, dan 3.6.2 menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman Hindu-Buddha. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, diharapkan kalian nanti bisa menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan zaman Hindu-Buddha dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama pada masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, dan Sriwijaya. Di sini bisa kalian lihat peta konsepnya. Pengaruh Hindu-Buddha. Ada jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, prosesnya akulturasi, dan membentuk budaya baru. Ada berbagai seni rupa dan juga kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Hari ini kita akan membahas 4 kerajaan saja, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kutai, kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat, terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, Kalingga, kerajaan tertua di wilayah Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Sima. Yang keempat, Sriwijaya, salah satu kerajaan bahari di Pulau Sumatera, berkembang pada abad ke-6 dan berpusat di Palembang. Bisa dilihat di sini Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ada sumbernya. Kutai adalah salah satu kerajaan tertua Indonesia yang diperkirakan muncul pada abad ke-4 Masehi. Keberadaan kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti yang berbentuk yupa atau tiang batu berjumlah 7 buah. Letaknya di Muara Takaman di tepi Sungai Mahakam. Nah, di sini lanjut lagi kita ke kehidupan masyarakatnya. Politik, raja yang berkuasa adalah Mulawarman mencapai masa keemasannya. Sosialnya, kehidupan masyarakat sudah sangat teratur. Di masyarakat terdapat golongan Brahmana, Ksatria, dan masyarakat. Ekonominya bertani dan berladang di sawah, perdagangan. Budayanya sudah dipengaruhi oleh kebudayaan India. Golongannya istana, Brahmana, Ksatria, dan menganut agama Hindu. Lanjut ke Kerajaan Tarumanegara. Ada sumber sejarahnya, kehidupan masyarakat, dan letak kerajaannya yang terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Sekarang sumber sejarahnya. Sumber sejarahnya ada prasasti Cienteru,
prasasti jambu, prasasti kopi, prasasti awi, dan prasasti Cianhyang. Kehidupan masyarakatnya dalam bidang politik, ada sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, kerajaan Palingga. Bisa dilihat di situ petanya. Ada juga dari Sunda Galo, pusat kekuasaan ibu kota. Ya, ada titik merah. Mana titik merah bisa kalian lihat di situ. Nah, kerajaan Holling, kehidupan politiknya. Kerajaan Holling dipimpin oleh seorang ratu bernama Sima. Kehidupan ekonominya bertumbuh pada sektor perdagangan dan berpusat pada pasar. Kehidupan sosialnya, lembaga kerajaan dan lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Kehidupan budaya dan agamanya. Berdasarkan pada informasi pendeta Cina I Ching, rakyat Holling sebagian besar menganut agama Buddha. Yang terakhir adalah kerajaan Sriwijaya. Sama seperti kerajaan-kerajaan yang lain, itu ada sumber sejarahnya, kehidupan masyarakat, dan letak kerajaannya. Nah, sumber sejarahnya nih, ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangbrahi. Ada berita dari Cina juga. Kehidupan masyarakatnya ada politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sama seperti yang lainnya ya. Di situ ada masyarakat bersifat sangat majemuk, sudah mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat. Ekonominya sebagai pusat perdagangan internasional, kerajaan maritim yang bersifat metropolitan. Dulu ya perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.